Perkenalkan, nama saya Feby Salsabila Faradis dari kelas 6HC. Menurut tanggapan saya, pokok-pokok haluan negara atau PPHN merupakan nomenklatur yang terdapat dalam keputusan MPR RI nomor 8 tahun 2019 tentang rekomendasi MPR RI masa jabatan 2014 sampai 2019. PPHN hanya memuat kebijakan strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah bangsa Pancasila, serta pengejawentahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. PPHN akan menjadi rujukan atau arahan atau direction bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pemerintah. Munculnya PPHN ini diharapkan mampu mengatasi beberapa permasalahan negara, seperti tersebarnya haluan pembangunan nasional negara yang telah terjadi melalui praktik SPPN. Sehingga perlu penataan kembali agar terdapat satu haluan negara yang utuh dan komprehensif. Adanya anggapan bahwa GBHN konsisten dan miskin improvisasi, sementara SPPN inkonsisten dan kaya improvisasi. PPHN hadir menjembatani keduanya dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial. Dan menurut pendapat saya tidak setuju jika amandemen Undang-Undang Dasar 45 terjadi untuk kelima kalinya, karena Undang-Undang Dasar 45 diganti atau diamandemen harus sakral, dalam arti tidak boleh kita gerusa-gerusu, apalagi dalam situasi seperti ini. Indonesia masih dalam situasi di mana keadaan atau keuangan ekonomi yang rendah. Jika kita melihat Indonesia juga masih dalam situasi yang ekonominya yang rendah karena dampak COVID-19. Hal ini seharusnya pemerintah lebih perhatian terhadap semua rakyat. Rakyat sekarang dalam kesusahan untuk bertahan hidup. Pasalnya, pekerjaan yang dulu mereka kerjakan sudah tidak berjalan dengan baik. Pabrik-pabrik atau perusahaan sudah gulung tikar karena COVID-19. Maka dari itu, pemerintah seharusnya memperbaiki ekonomi rakyat dengan menciptakan lapangan kerja baru atau penyuluhan home industry supaya rakyat Indonesia tidak banyak yang menjadi pengangguran. Karena menurut saya bangsa ini belum dalam keadaan kepepet atau belum terdesak untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima kalinya. Apalagi dengar-dengar adanya isu amandemen UUD ini untuk menaikkan atau untuk menambah masa jabatan presiden untuk yang ketiga kalinya, di mana amandemen ini tidak menyangkut pada kesejahteraan rakyat. Dan dampaknya jika sudah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima kalinya, pasti ketatanegaraan akan semrawut dan pasti tidak menutup kemungkinan untuk mengubah pasal-pasal lainnya, yang hal itu justru menjadi ketatanegaraan bangsa Indonesia semakin chaos dan tidak terstruktur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.